Kalau gini ya, saya nggak tahu tuh usia si LM dan sebagainya, tapi saya ngelihat kalau RK itu kan pada usia tahapan di mana namanya middle adulthood, di mana dewasa menengah gitu ya, di mana pada usia sekitar 40 sampai 65 tahun. Pada fase ini kalau secara psikologis dia melewati tahapan generativity versus stagnan. Ini teori dari Erikson namanya. Mereka ini pada usia seperti ini sebetulnya ingin kelihatan sudah karena biasanya proses ininya apa namanya yang diutamakan adalah pekerjaan dan keluarga sebetulnya. Dan pada saat ini mereka harusnya sudah mengatakan bahwa apa yang mereka berikan sudah selesai karena mereka ingin mengembalikan apa yang diberikan oleh dunia kepada lingkungannya lagi. Tapi kalau misalnya dia pekerjaannya sudah oke, di rumah beres rumah tangga juga oke dan sebagainya, maka tantangan untuk kelihatan mereka tetap berfungsi, tantangan untuk mereka tetap mempunyai apa namanya kemampuan untuk menggeneratif dirinya sendiri itu adalah dari lingkungan. Nah, makanya tantangan-tantangan dari lingkungan itu yang dicari. Nah, pada saat tantangan-tantangan lingkungan itu dicari, maka kemungkinan ada banyak hal yang kemudian datang kepada dia untuk akan ditanggapi untuk sebagai tantangan. Contoh, misalnya ada sesuatu yang baru menantang yang membuat dia merasa bahwa saya akan tetap masih berfungsi di usia saya seperti ini. Ada lagi orang datang, misalnya lawan jenis seperti kayak ada godaan tertentu itu dia ingin melihat menantang dirinya juga mereka bahwa dia merasa masih oke di usianya seperti ini. Nah, itu bisa terjadi. Dan pada waktu mereka melihat seperti itu, mereka tidak merasa dirinya tidak berdaya, tidak mampu lagi dan sebagainya gitu. Nah, itu makanya generativity versus stagnan. Stagnan tuh nggak bergerak. Jadi dia mau kelihatan selalu ada andil, ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya gitu. Walaupun artinya itu bisa dibilang balik kedua ya, balik kedua ya artinya itu. Oh, maksudnya ini apa namanya, ada seperti keinginan untuk belum tentu kepada wanita aja, nggak semua orang itu larinya ke wanita, tetapi generativity itu adalah keinginan untuk masih seperti orang yang produktif, orang yang masih eksis, orang yang masih punya kemampuan untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada dunia lingkungan gitu. Kalau di pekerjaan udah nggak ada yang bisa dilakukan lagi, kalau di apa namanya selain di pekerjaan di apa tuh namanya di rumah tangga juga udah baik-baik aja, maka dia ingin berbuat sesuatu lagi, makanya dicari ada yang di luar tuh apa tantangan-tantangan itu untuk menunjukkan bahwa saya masih bisa berfungsi dengan usia sekitar ini loh gitu. Karena di sini kan umur-umur kira-kira 40 sampai 65 tahun gitu. Tapi mungkin Bunda ada yang bisa dikupas gak sih perihal mengapa secara psikologi ya makanya dipilihnya itu wanita yang kayak LM masih muda gitu itu kenapa sih secara psikologi? Kalau terjadi sesuatu antara laki sama perempuan, nggak bisa hanya disalahkan perempuannya aja atau lakinya aja. Pasti ada chemistry dua-duanya sampai dia berjalan kan. Tapi mungkin kenapa wanita ini, mungkin dia lebih berani. Walaupun itu pejabat ibaratnya levelnya di atas sana, tetapi kemudian merasa punya kemampuan untuk lebih memiliki kemampuan bisa mendekati. Ya, ada punya teknik-teknik tertentu untuk caranya merayu, mendekati dan sebagainya. Mungkin ya, saya juga nggak tahu apakah ini pasti apa tidak ini terjadi sesuatu. Tetapi intinya orang yang berani maju, yang memberikan tantangan itu yang akan diambil untuk kemudian melihat untuk membuktikan bahwa saya tuh masih juga sama loh walaupun usia saya udah seperti ini bagi yang laki itu Oh, jadi gitu. tantangannya di situ Iya, gitu. bahwa ada orang yang masih kemudian mencoba mendekati dan sebagainya gitu. Apalagi kalau misalnya orang itu minta bantuan dari sisi tertentu dia tidak mampu, dia kelihatan bisa seperti kayak lebih jadi hero, memberikan bantuan itu, memberikan dukungan itu dan sebagainya, kan merasa jadi berharga banget gitu di usia mereka yang middle adulthood ini gitu. Dan itu yang kemungkinan dicari. Makanya ada selalu bilang puber kedua ya kan, sebenarnya puber kedua tuh nggak ada di dalam istilah psikologi, tapi bahwa dicari tantangan keluar itu mungkin aja ada gitu untuk memompa adrenalinnya mungkin gitu. Tapi kalau untuk
em, kalau sisi perempuannya sendiri, kenapa sih Bu? Maksudnya ada kan beberapa perempuan yang mungkin sukanya sama yang lebih berumur atau jauh lebih muda. Nah itu kalau di sisi psikologi itu seperti Kalau apa? gini ya, saya ngelihat manusia itu selalu ada pilihan, ya, mau A atau B atau C atau D misalnya gitu ya. Hmm. Tetapi manusia itu harus punya bekal moral. Moral itu kemampuan manusia untuk membedakan baik dan buruk, sehingga pada waktu dia memilih, dia tidak akan milih yang buruk. Harusnya milihnya yang baik. Nah, dari kapan orang bisa punya moral? Dari sejak dia kecil. Itu yang nanemin siapa? Orang tuanya. Orang tuanya menanamkan moral, dan moral ditanamkan tidak bisa moral aja. Tapi moral itu nggak bisa harus dipilah. Dalam moral tuh ada empati, ada kontrol diri, ada nurani, ada kindness, ada respect, ada fairness, ada banyak hal. Dan itu yang harus ditanamkan satu-satu. Empati itu yang paling utama gitu ya. Makanya kalau kita mau menanamkan anak kita moral, kita harus belajarkan dia empati, kontrol diri itu seperti apa. Ini kan kalau orang misalnya mau bisa milah baik dan buruk, dia akan berpikir, apa akan yang terjadi kalau saya ngambil orang ini yang sudah punya istri. Empatinya harus ada jalan, kontrol dirinya harus ada, nuraninya harus ada. Ini perlakuan saya benar apa salah? Gitu. Tapi kalau itu nggak ada, ya pilihan pasti pilihannya suka-suka dia, yang enak untuk dia. Tapi dia nggak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, pada waktu kemudian orang ini kemudian memilih yang tertentu ya, misalnya punya uang dan sebagainya, karena dia pikir dengan demikian dia tidak usah cari uang, lebih heboh lagi gitu. Kan orang itu macam-macam prinsip hidupnya. Yang penting kaya, nah itu payah. Tapi kalau misalnya dia bilang, saya yang penting mau berusaha, saya mau membuat sesuatu lebih baik gitu. Itu kan akan ada situasi, ada proses yang berjalan. Tapi kalau prosesnya mau dipersingkat, dia maunya cepat sekali, fast track gitu misalnya kayak gitu. Jadilah dia cari yang seperti itu gitu. Pertanyaannya, ada nggak kepuasan untuk dia? Ada, karena dia memang mengidolakan adalah adanya banyak uang, tidak usah kerja dan lain sebagainya gitu. Tidak dipikirkan faktor-faktor lain. Orang yang seperti ini saya selalu bilang moral itu syarat akan agama, syarat akan moral. Tapi orang yang beragama belum tentu bermoral, karena orang yang beragama bisa saja mengikuti ritualnya, tetapi belum tentu dia bisa menjaga mana yang baik dan buruk untuk sesama manusia. Lalu kemudian kalau kita lihat orang ini kemungkinan juga ambil yang paling enak, yang paling gampang untuk dia, karena dia merasa bahwa dengan cara yang lain saya akan lebih sulit, lebih susah dan sebagainya, sehingga dia melakukan itu. Dan kalau ada orang yang mengatakan ini namanya sesuatu yang sifatnya Machiavelli, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, itu harus hati-hati gitu. Jadi kalau ditanya kenapa ya kok dia mau ya milih yang lebih tua dan sebagainya, karena dia pikir yang diambil orang yang mapan. Kalau yang seumuran sama dia masih struggling sama seperti dia, bagi dia sulit nantinya seperti itu. Oh, dalam kata lain, perempuan seperti LM itu tuh mereka tidak punya empati juga ya. Ya, salah satunya itu. Empati itu nggak bisa tumbuh begitu saja, harus distimulasi. Empati itu apa? Memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Berbayangkan nggak ya kalau ini terjadi pada saya? Kalau terjadi pada orang itu jadi kayak gimana? Kalau dia sudah bisa membayangkan betapa sedihnya istri, keluarga, dan sebagainya, dia tidak akan melakukan itu. Kontrol diri. Kalau dia bisa mengontrol dirinya walaupun dorongan itu sebegitu besarnya, tapi dia tahu ini nggak baik, dia tidak akan melakukan. Sama yang satunya lagi adalah yang ketiga adalah nurani. Gimana dia bisa melihat apa yang dia lakukan ini masih baik atau tidak gitu. Dan ini yang menurut saya mungkin tidak ada. Mungkin juga tidak di orang ini aja, dia satunya juga tidak ada gitu. Kalau enggak kenapa dilakukan kan? Gitu. Oke, tadi kan berarti ada gara-gara kurang merasakan feelnya orang lain, empati ya. Terus habis itu dorongan ekonomi mungkin. Ada lain lagi pun dari Bisa aja macam-macam selain ekonomi dan yang tadi saya bilang nggak ada kemampuan untuk memilah baik dan buruk, tidak ada moral yang membantu dia dalam pemilihan sesuatu tujuan tertentu, tetapi juga bisa juga faktor misalnya
teman mainnya, sama-sama selalu orang-orang yang melakukan hal yang sama. Jadi dianggap hal tersebut tidaklah sesuatu yang aib gitu ya. Dan juga mungkin tidak ada orang yang memberitahu kepada dia bahwa ini sebetulnya tidak benar dan sebagainya, harus ada cara lain. Manusia itu punya banyak kemampuan. Allah memberikan banyak kemampuan, tetapi dia mau memilih mana dari kemampuan itu yang dia pakai untuk menjalani hidupnya, itu sangat tergantung pada orang tersebut. Ya, makanya kalau kita orang berpandangan bahwa saya harus cantik, saya harus ini, saya harus ini, kalau enggak saya kehilangan kesempatan untuk bekerja dan sebagainya. Artinya seluruh kehidupannya digantungkan hanya di casingnya saja. Tapi kalau orang punya akal, dia punya hati, dia juga punya kepribadian dan sikap yang baik, dia harus mengandalkan itu juga untuk bisa survive di dalam dunia ini. Pertanyaan saya, nggak semua orang punya gambaran yang jelas tentang dirinya. Dia kadang-kadang berpikiran yang menonjol pada dirinya hanya casingnya aja, cantiknya, putihnya dan sebagainya. Sebetulnya kalau ditelusuri lagi, dia sebenarnya punya hal-hal lain juga gitu. Karena dia hanya mengetahui satu atau dua hal dalam dirinya itu, yang kemudian dia pakai untuk segala hal mencapai tujuannya dengan cara seperti itu. Bun, mungkin apa sih Bun yang bisa merubah orang-orang seperti LM? Apakah dengan agama itu cukup atau gimana? Gini, orang itu kalau misalnya punya sesuatu tujuan hidup dan sebagainya, kan harus dikaji ya, mau bagaimana mencapai tujuan hidup atau cita-citanya itu gitu. Kalau dia hanya mengatakan bahwa yang penting saya mau hidup senang, itu susah. Yang namanya bahagia, senang itu sebetulnya ada di kepala kita. Kalau seorang yang ibaratnya punya uang pas-pasan, dia bisa bahagia. Bahagianya melebihi dari orang yang punya uang miliaran gitu. Orang yang memiliki harta cuma sedikit itu bisa menjadikan dirinya sebagai orang yang bersyukur. Tapi kalau orang ini mungkin nggak seperti itu gitu. Dia harus mendapat angka sekian, ada tabungan sekian, harus ada ini, ada ini. Itu yang namanya dia bahagia, dan itu nggak akan pernah berhenti. Sama kayak orang yang mau operasi plastik, sekali dia merasa cantik dengan nambahin hidung lebih tinggi, tapi kemudian bisa terus-terusan juga menjadi ketagihan untuk hal yang lain. Oke. Kalau untuk RK sendiri mungkin apa yang bisa merubah dia? Apakah dengan terblown up ini ke media ini bisa perlahan mengubah dia? Saya nggak tahu apakah ini benar apa tidak ya, hubungan ini, apakah ini betul situasinya benar atau tidak, karena kan masih dalam digoreng-goreng oleh segala satu sisi ya, segala Iya, sisi. Dan bisa juga untuk mengalihkan ya, supaya tidak melihat yang utama, dialihkan kepada hal-hal seperti ini yang utama, tentang yang sedang dihadapi, yang tadi Anda pergi ke KPK dan sebagainya. Tetapi intinya kalau orang yang paham akan moral, dia akan tahu bahwa apa yang dia lakukan tidak baik gitu. Kalau dia tahu hal itu, dan kemudian ini kan, kalau sebetulnya gini, semua manusia itu punya kejelekan, sesuatu yang tidak baik, tapi Allah aja masih baik menutupi hal tersebut gitu. Kalau sekarang sudah dibuka, nah kalau juga nggak tobat-tobat juga, itu mah kelewatan gitu. Kalau menurut saya harusnya sadar dan mengetahui dan mengevaluasi diri, dan itu juga akan berlaku. Karena apa yang dia alami saat ini, bukan dia aja yang menderita, seluruh keluarganya menderita. Karena apa? Dia orang yang udah terkenal ya, sudah terkenal, keluarganya juga sudah, ibaratnya kalau di pohon tuh, di ujung pohon yang anginnya nerpanya kencang banget gitu. Jadi kalau ada sesuatu itu tidak hanya dia yang merasakannya, tapi seluruh anggota keluarga dan sebagainya. Bahkan kemungkinan juga kalau dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini menghilangkan semua jejak positif yang sudah pernah dilihat.